Selamat malam Jebret Tim, ketemu lagi di DPI. Kali ini episode hari Rabu. Dan pastinya saya tidak sendiri karena saya ditemani sama fans tim yang tadi malam abis diulek-ulek. Apa kabar Nesa? Kurang baik. Diulek sama Lazio 4 gol tanpa balas dan tidak ada kartu merah seperti tim saya yang kalahnya karena kartu merah. Dan ini membuat Milan sama Inter seperti Ipin dan Upin ya, karena hanya bisa melihat bagaimana Napoli semakin jauh di atas. Gimana Nes, lu melihat? Kita udah sama-sama udah pasti lah ya nggak akan musim ini bukan timingnya Nggak. buat. Kita tim hura-hura doang ya. Iya. Dan berarti musim ini gue nggak akan ditagi nasi goreng yang jelas. Mau menang aja susah banget Ji. Iyalah. Aduh nggak ngerti lagi gue. Jadi udah gak ada alasan lagi jalan-jalan ke San Siro ya, karena udah gak menang-menang lagi ya. Ya pastinya kita ditemani sama Mas Haryo dan juga Coach Justin. Bagaimana tadi kita ngebahas sedikit Serie A yang berapa hari lalu gue sempat bilang ketika kita ngebahas Serie A banyak yang minta, tapi nggak ngangkat viewers kita. Makanya sekarang kalau kita bahas Serie A, ayo ngangkat bagaimana permainan Lazio lawan Milan kemarin. Apa yang salah kok Milan yang selama ini terkenal dengan permainan apa ya? Gerasa gerusuk. Ya itu, gue mau nyari kata-kata yang halus coach. Ya itu maksud gue, militannya, permainan fisikal yang sangat agresif. Kok kemarin lawan Lazio kayak hilang semua, nggak punya identitas. Bahkan gerasa gerusuknya pun kalah gitu sama Lazio. Sebenarnya nggak di laga Lazio doang ya. Ya. Maksudnya Milan habis Piala Dunia. Iya sih. Milan masuk ke tahun baru, persiapan tahun baru mereka juga, uji coba kalah semua. Dari uji coba mereka kalah sama Arsenal, mereka kalah sama Liverpool, mereka kalah sama PSV. Begitu masuk sempat menang sekali doang, tapi habis itu 2 imbang. Ya. Habis itu kalah sama Lazio, lalu di Coppa Italia juga mereka kalah. Di Supercoppa juga mereka kalah juga sama Inter. Betul. Artinya memang cuma 1 kemenangan dalam Ya, 6 lawan pertandingan. Salernitana doang ya. Iya, Salernitana Lawan Lecce seri, lawan Roma seri. terakhir. Iya, itu kan jelas trennya memang sudah menurun ya. Dari sisi permainan sebetulnya kemarin nggak jomplang-jomplang banget ya. Dalam artian penguasaan bola imbang lah, 50-50. Lalu dari peluang juga mereka nembaknya juga hampir sama Lazio. Cuman efektivitasnya sama sekali nggak ada. Ketika Lazio sekali nusuk ngoper bisa nyetak gol, kan sama tuh, ada 10 Ya, shots, tapi sementara 3 ya. Gila. iya dia on targetnya 5, 4 jadi gol. Efektivitasnya memang Lazio jauh lebih efektif, dan ketika mereka masuk ke dalam kotak penalti betul-betul backnya Milan nggak kayak tanpa koordinasi. Jadi yang membuat mereka gampang banget kebobolan. The way mereka kebobolan harusnya bukan Milan banget sih. Ya satu memang penalti, tapi yang lainnya bola-bola yang bisa dibilang sebetulnya gampang, koordinasi di belakang, ditambah kipernya hancur banget kan. Kalau kita lihat dia udah kebobolan 12 gol ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Itu suatu bukti bahwa tim ini emang sedang nggak baik-baik aja dalam artian tren terkini ya. Cuman kalau kita lihat mereka di musim ini sebetulnya nggak hancur-hancur banget. Lagi-lagi gue lihat dibandingkan dengan musim kemarin. Apa yang dibuat sama Pioli bersama Milan kan udah luar biasa ya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun mereka bisa sampai ke knockout Liga Champions. Lalu bisa juara Serie A juga. Ya terlepas dari permainannya yang tadi dibilang gerasa gerusuk. Cuman apa yang mereka berikan untuk kota Milan ya sebetulnya masih luar biasa. Ditambah lagi di pertengahan musim, poinnya juga nggak beda jauh sebenarnya dari musim kemarin. Mereka dapat 35 poin musim kemarin, tahun ini 33 poin di pergantian tahun. Lalu jumlah golnya juga cuma beda 2 gol. Jumlah kebobolannya juga beda 3 gol kalau nggak salah kebobolannya. Jadi sebetulnya Milan bersama yang lainnya hampir sama sebetulnya, kecuali Napoli ya. Kita bicara Napoli betul-betul totally different class dibandingkan yang lain sekarang. Jadi kelihatannya jomplang banget gitu Milan. Cuma sebetulnya kalau tadi gue bilang, dari poin demi poin, gol demi gol, dibandingkan musim kemarin di periode yang sama, sebetulnya nggak jauh. Jadi sebetulnya penurunannya nggak kelihatan gitu. Cuman Napolinya aja memang kejauhan. Atau menurut lo sekarang coach ada beberapa pemain-pemain yang memang nggak banyak yang nggak perform musim ini, walaupun tadi secara angka nggak begitu beda sama musim lalu di pertengahan musim ini, tapi nyatanya kan kelihatan banget ada yang That's why lu jangan pernah percaya angka. Itu Nanti gue tambahin, tentang pemainnya gue tambahin. karena itu soal angka. Dan tadi yang Abrar posting statement dari Pioli itu apa namanya menunjukkan bahwa ini sudah sering terjadi. Jadi dia komplain dia adalah pada saat kita tidak pegang bola, kita bingung arahnya kemana. Nah ini udah 200 juta kali gue bilang. Mereka kalau menyerang, itu asal menyerang. Begitu banyak space yang ditinggalkan. Oke? Lu ketemu tim kayak Lazio, kayak Napoli, atau dengan pelatih yang pintar, gampang dimanfaatkan.
Oke. Kemarin lawan Inter aja juga dapet ya Inter ya di Piala Ya, Super ya. ya. Dan itu udah berkali-kali. Maka dia kalau dibilang Pioli hebat bisa bawa juara, iya. Tapi plus ada notes-nya. Ada notes-nya, catatannya. Notes-nya adalah menunjukkan betapa hancurnya Serie A kalau tim seperti AC Milan ini bisa juara. Ya. Kan udah berkali-kali gue bilang fansnya nggak bisa terima karena taunya cuma juara atau enggak. Tapi di sini dimanfaatkan bahwa cara Milan bermain yang kalau orang bilang dengan halusnya mungkin Spartan, yang fighting spirit tinggi, terus secara tactical very poor. Karena banyak sekali meninggalkan ruang yang dimanfaatkan musim ini lebih dimanfaatkan oleh tim-tim lain. Nah, kenapa mereka masih berada di rank 2-3 lah? Karena yang lain juga hancur. Jadi bukan karena Milan bagus di rank 2, karena yang lain drop semua. Juve dipotong 15 poin. Atalanta lagi regenerasi, oke? Pelan-pelan mereka kembalikan performanya mereka seperti 4 tahun yang lalu dengan Ilicic, dengan Papu Gomez, Zapata. Ya, dengan Zapata. Sekarang kan mereka lagi transisi. Berapa pemain juga udah dibuang yang nggak perform. AS Roma is AS Roma, oke? Nggak perlu kita bahas. Poinnya sama loh. Ya, Inter Milan kan gue bilang gue agak kecewa dengan Inter Milan dengan pemain, tapi kita juga tahu bahwa berapa pemain yang diandelin ya kayak Lukaku lah, itu nggak perform lagi. Martinez bisa main kalau ada Zeko, tapi kalau Korea yang main amburadul juga, ya kan? Jadi setiap tim ini ada masalahnya sehingga tim kayak Napoli bisa survive dengan 12 poin. 12 poin artinya Milan, Inter harus menang semua. Napoli 4 kali kalah. Dan itu poinnya masih sama. 4 kali kalah plus 1 kali seri, baru kedua tim ini. Ya kali Milan sama Inter nggak ada kalah-kalahnya. Atau nggak ada golnya banyak selisihnya. lagi Napoli. Ya. Iya, selisih golnya. Nah, jadi gue setuju ada salah satu di Twitter tadi gue baca. Kalau seandainya Napoli nggak jadi juara, pindah ke Depok aja. Gue setuju itu. Agak bego sih ya, karena ini udah momentum yang paling besar ya. Paling besar. Yeah. Di mana kompetitor lu lagi terseok. Kompetitor paling besar itu kan sebenarnya Juve. Juve dulu ya dari dulu. Juve potong 15%. 15 poin. Diskon. Udah kan diskon aja 15%. Udah kayak Ramayana. Gue kebanyakan mikir duit yang kita bukan persen-persen. Tapi berarti sebenarnya kan Napoli sekarang menurut lo sefantastis itu nggak sih? Karena menurut gua sekarang kelihatan begitu fantastis karena itu yang coach bilang, kompetitor lagi hancur semua. Dulu kan sebenarnya dia cukup konsisten menjadi kompetitor buat Juventus, eranya Cavani, Lavezzi, Hamsik, kemudian eranya ke yang Higuain, mereka menjadi kompetitor yang konstan gitu, dan tapi dulu kompetitornya masih cukup kuat. Nah sekarang benar-benar ada hancur, kelihatannya wow banget ya sebenarnya Napoli ya. Lu bisa menilai tim itu bagus atau tidak itu di Champions League di Eropa. Oke. Ya lolos tapi Napoli. Ya. Tapi apakah permainannya wow? Di Champions League sekali doang yang ngalahin si Liverpool ya. Exactly. Enggak juga. Belum kelihatan. Dan Liverpool kita tahu musim ini lagi terseok-seok juga, ya kan? Tapi bener, kalau lu dibilang iya sama nggak jauh kayak Arsenal lah. Arsenal berada di papan atas. Emang seheboh itu sampai bisa unggul 8 poin kalau satu menang. Ya karena Chelsea sama Liverpool nggak perform. City lagi drop juga. MU lagi membangun, ya kan? Arsenal enak di atas. Apakah Arsenal sehebat itu? Enggak juga kalau gue bilang. Bagus iya, tapi tidak sedominan seperti mereka sekarang berada di rank 1 dengan 5 atau bahkan bisa unggul 8 poin. Napoli kasusnya nggak jauh beda. Nah kalau sekarang lihat kondisi sekarang ada Lazio yang juga sekarang ternyata ada di peringkat ketiga dengan poin yang sama. Menurut lo, kan kalau coach juga pasti ngeliatnya dari sisi permainan. Nah Lazio ini kan di bawah Sarri pasti lebih punya identitas permainan yang lebih terbuka, lebih atraktif, walaupun dari sisi efektivitas kadang suka bermasalah, dari sisi defense-nya juga sering kedodoran dari transisi. Menurut lo punya kans nggak untuk mengejar? Patternnya lebih jelas ya. Mungkin gue tadi nyambung dikit yang pemain tadi ya Ji, pemain dari Milan. Kita lihat dua pemain yang abis bawa Prancis ke final juga, Theo Hernandez dan juga Giroud. Dua-duanya mentally katanya lagi mulai keganggu nih sejak kalah di situ, secara mental mereka nggak bisa perform. Lalu kita lihat di lini belakang, Tomori musim lalu luar biasa. Hancur kemarin Tomori. Sekarang hancur banget. Kemarin tuh siapa yang dia main lawan Inter tuh yang dia sama Lautaro ya di gocek itu, menurut gua tuh hancur banget sih. Tomori lagi hancur banget. Itu kan backbone yang musim lalu bikin Milan menjadi juara. Kuat. Lalu kipernya nggak main sejak September. Sementara di musim kemarin
ada 17 clean sheet yang dilakuin dia. Banyak, Shot stopper yang bagus, defender yang commanding defender di belakang juga bagus. Itu yang di musim ini Milan nggak ada. Makanya mereka kebobolannya sangat banyak. Kebobolannya tuh hampir sama peringkat ke 10 apa 11 gitu sama Empoli. Jadi dari sisi kebobolan Milan itu udah jelek banget. Dari defense mereka jelek banget. Dari lini tengah kita bicara Tonali angin-anginan juga permainannya. Kadang bagus banget, kadang jelek banget. De Ketelaere kita lihat dari harga bandrol apa? De Ketelaere. De Ketelaere. Keitelar. Iya, De Ketelaere. Ya itu kan kalau disingkat DKTL, ya itulah. Deketil. Dikotil. Dikotil atau dikotol. Jauh banget dari harganya berapa, dari 20 pertandingan belum bikin gol. Iya. Lalu mereka ngambil Origi, 18 pertandingan baru 1 gol. Beli Origi Dari itu apa sih? pemain-pemain yang harusnya bisa mencetak gol nggak bisa deliver apa yang mereka harus lakukan. Lini tengah Saelemaekers cedera, Benacer juga sempat mengalami cedera. Jadi emang tim ini secara kualitas emang lagi nggak konsisten semuanya. Jadi pengaruh ke permainan. Nah kalau balik ke Lazio, mereka sama Sarri identitasnya jelas. Kita tahu gimana serangan-serangan yang dibuild sama Sarri. Ya orang mau bilang Sarri ball kayak apa. Tapi ya jelas dari kedua sisi lapangan mereka bisa manfaatin kecepatan dari pemain-pemainnya ketika masuk, siapa yang ada di tengah untuk nyambut bola. Itu udah patternnya banget dari Sarri ketika megang Napoli juga kayak gitu, megang Chelsea juga kayak gitu. Itu udah kelihatan jelas. Jadi dari sisi ofensif ini tim keren banget dari sisi permainan ya. Udah gitu pemain-pemain yang dibeli, Romagnoli dilepas Milan, tahunnya di sini Pemain-pemain buangan dan udah kadaluarsa ya. Iya, mainnya bagus ketika ditampil ke Lazio. Lalu Vecino dibuang sama Inter, berapa kali main juga lumayan juga. Jadi transfer musim panas mereka cukup bagus. Pedro aja sampai bisa perform lagi sama Pedro Felipe Anderson nih, pemain balik buangan lagi, sana sini. bisa balik lagi perform. Jadi dari sisi permainan ya gue cukup lihat kestabilan yang ada di tim Lazio. Tapi menurut lo dia akan lebih bisa chance-nya deket sama Napoli dibandingin Milan sama Inter nggak? Atau menurut lo tetap Milan sama Inter yang punya chance untuk ada di peringkat 2 dan 3? Inter seharusnya ya, kalau ngelihat kestabilan dibandingkan Milan, dari beberapa pemain yang bisa dipilih, Inter lebih banyak pilihan-pilihan pemainnya untuk di-rotate dibandingkan Milan yang emang nggak ada pemain yang bisa ngubah permainan ya dalam beberapa pertandingan terakhir kebukti. Sementara Inter kan ada menangnya gede, ya kadang kalahnya juga kalah yang bisa dibilang nggak kalah telak 1-0 ya. Gue ngeliat tetap Inter sebagai tim yang paling layak berada di peringkat kedua setelah nggak ada Juventus ya. Ya tapi dengan ini kan artinya semua udah sepakat nih Coach Justin dan juga Haryo bahwa Serie A sudah hampir berakhir, juaranya sudah hampir ketahuan, di mana Napoli kelihatannya bakal ngaceng sendirian ya di atas sana. Ngacung, salah ngomong gue. Cukup bahas Serie A-nya, kita akan beralih ke Inggris. Lagi nggak ada liga, tapi kemarin ada timnya Virzi yang menang di leg pertama Piala Liga lawan Soton. Terus MU juga dini hari nanti akan ketemu ya di Piala Liga juga ya, Ji? Ya, Carabao Cup ya. Gimana Mas lu melihat bagaimana Newcastle punya chance sekarang 10 pertandingan ya, nggak kebobolan ya si Nick Pope ini bisa dibilang kiper yang dipuji-puji, tapi menurut gue bukan cuma Nick Pope ya, karena dia punya defense yang sangat kuat. Musim ini gue juga nggak ngerti kenapa dengan formulasi si Botman, kemudian si Trippier, kadang-kadang tangannya saya Fabian Schär, sama lagi siapa ya? Kirinya, gue lupa back kiri itu siapa sih, gue lupa. Nah itu menurut gue punya komposisi yang kayaknya ini udah pakem banget, bahkan menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Menurut lo, apakah defensif mereka ini punya bukan cuma sisi defense tapi juga punya kemampuan untuk membantu serangan, karena kadang-kadang mereka punya pressing yang cukup tinggi dan juga high defensive line loh, kayak Fabian Schär nyetak gol juga, Botman juga bisa ngasih umpan-umpan long pass juga. Cuman masalah mereka di depan kan juga masalah juga, mereka nggak bisa cetak cukup banyak gol kan, beberapa skor imbang yang cukup banyak yang mereka dapatkan. Jadi ya memang in a way dari sisi defense-nya ya cukup membantu mereka untuk mendapatkan poin lah, paling nggak dari sisi defense cukup rapi. Kita tahu gimana ya Eddie Howe biasanya memang tampilnya seperti itu ya, dari tim-tim yang terdahulu, defense-nya cukup rapi, build up defense-nya bagus dari transisi dari bertahan ke menyerangnya. Cuman kadang-kadang di depannya itu yang menjadi masalah bagi Newcastle menurut gue ya, tidak cukup. Katanya punya Aldiron yang hebat. Cuman nggak bisa mencetak gol secara konsisten di setiap pertandingan. Jadi gue rasa ini akan menjadi masalah juga bagi Newcastle untuk bisa bertahan di 4 besar ya. Kalau sekedar mereka nggak kalah, oke, mereka nggak kebobolan gitu. Cuman apakah cukup untuk bisa mendapatkan poin? Ini yang masih gue tunggu dalam berapa bulan ke depan sih. Tapi kalau melihat untuk meraih trofi ini,
ini kayaknya satu kans yang bakal dia kejar banget kan, Coach. Menurut lo dia punya peluang besar nggak? Kalau dia lolos sama ini kan akan mungkin MU juga punya peluang besar nih untuk ke final. Gue sih ngelihatnya lebih ke MU ya, karena ya prinsip gue tidak akan berubah. Dalam arti, lu kalau mau menang, lu harus punya permainan bagus. Dan gue bener yang Haryo bilang, mereka punya defensif yang bagus. Di situ kemenangan mereka itu lahir dari defense dan kebetulan serangan yang dapat 1 poin 1 gol. Tapi rata-rata kalau ya kayak Arsenal mereka kan ancur-ancuran mainnya. Tapi bisa nahan karena defense-nya bagus. Dan gue juga bilang, gue sepakat sama Mario. Sebenarnya udah berkali-kali gue bilang, gue lihat tim ini akan turun. Karena dari sisi permainannya, dari sisi susah cetak gol. Dan kalau lu masih inget 3 bulan yang lalu, semua orang heboh dengan Aldiron. Ya kan? Wah, cetak gol bagus, bla bla bla. Ya elah, emang dia baru kemarin sore main di Newcastle. Berapa tahun dia udah main, nggak pernah kelihatan. Dan berapa bulan terakhir nggak pernah cetak gol lagi kan? Udah kembali ke setelan pabrik kan? Habis Piala Dunia. Ya. Jadi sekarang they have to rely on defense-nya. Walaupun feeling gue sih European League masih oke lah. Kan gue bilang ranking 6-9 itu masih layak didapatkan lah untuk selevel Newcastle. Tapi kalau kita bicara final nanti, ini bukan buat Newcastle aja, buat MU pun 6 tahun 0 trofi. Piala Audi aja nggak dapat loh. Walaupun lo nggak ikut, tapi nggak dapat kan? Ada piala ini Champions Cup, International Champions yang pernah musim belum pernah dapat. Yang Singapura ya? Iya, Singapura masalah ya, nggak penting. I mean, apa namanya? Ini juga untuk MU, untuk Ten Hag, untuk pemain MU menjadi sebuah bukti bahwa mereka bisa menang lagi. Mereka bisa meraih trofi. Ini sebagai mood booster yang luar biasa kalau mereka bisa menangkan Piala Ciki ini, ya kan? Dan tadi gue baru baca media Belanda, Ten Hag bilang, ya sangat besar kemungkinan kita bisa menang trofi musim ini. Kembali menang trofi dia bilang. Karena udah 6 tahun nggak di 4 jalur mereka ada terus. Iya, karena udah 6 tahun nggak menang apa-apa kan. Jadi dari 4 trofi itu ya 2 lah minimal pengen dapat kan, Piala Kebo, Piala FA. Dia ketinggalan Arsenal berapa poin? Hampir di atas 12 kayaknya 12. ada. Ya oke, coret jadi juara. Ya kalau juara liga mah iyalah, kan yang trofi. Udah gitu ketemu Barcelona kan di itu. Satu trofi coret, terus ketemu Barcelona. Nah itu masih 50-50 lah, Barcelona nggak jelas juga. Nah tapi ini peluang paling Ini besar. paling besar ini, karena di FA kan masih ada City, masih ada Arsenal juga kan. Ya, jadi kalau gue bilang they have to win. Jadi urgensinya mana si siapa juga mana Rizal. Urgensinya Rizal untuk memenangkan itu gue lihat lebih besar di MU daripada Newcastle. Karena Newcastle di awal musim tidak ada prediksi untuk memenangkan 1 trofi pun. Mereka survive sudah bagus. Masuk 4 besar. Ya. Sementara MU setiap tahun kapan kita menang lagi trofi? Kapan kita menang lagi trofi? Iya kan? Nah, ini penting berarti buat ya. Untuk gue bilang MU dan dari sisi permainan lebih bagus, dari sisi kualitas pemain lebih bagus, dari sisi pelatih lebih bagus. Sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak menang lawan Newcastle. Ya, walaupun emang kalau kata lu kan buat MU ini bukan trofi yang penting ya. Iya. Tapi ini tetap penting buat moral sih untuk ke depan. Penting karena sudah 6 tahun puasa. Coach, lu tapi coach lagi. Mas Sabto, lu kalau ngeliat ke situ tapi ngomongin coach. Mas Sabto, lu ngeliat bagaimana kemarin MU habis kalah sama Arsenal dan kelihatan ada beberapa pemain yang udah nggak perform, kayak Anthony udah berapa pertandingan nggak perform, terus juga Weghorst masih ditunggu walaupun dia punya kontribusi intercept, tapi orang menanti dia bisa jadi orang yang bisa cetak gol apa enggak untuk bisa deliver gol di depan gawang. Menurut lu nanti lawan Nottingham Forest kedua pemain ini akan main juga nggak sih, Anthony dan juga Weghorst yang kemarin permainannya nggak terlalu outstanding lawan Arsenal? Ya pilihannya kalau di depan nggak ada Martial ya emang Anthony sih menurut gue yang paling si Weghorst sih yang paling pas untuk jadi striker di depan. Sementara Anthony di posisi kanan berapa kali si Sancho udah mulai balik latihan kan. Ya, tapi belum dikasih siapa tahu kesempatan. dia bisa dikasih kesempatan untuk tampil. Enggak, udah bilang katanya nggak akan turun. Belum. Di lawan Nottingham Forest belum akan turun. Ya belum siap. Di posisi kanan ya mau nggak mau Anthony ya. Kalau nggak ya bisa digeser misalnya si Garnacho dimainin. Atau Bruno kayak biasa ya. Ya, atau Bruno digeser ke situ karena Casemiro sudah main, otomatis si Eriksen bisa masuk ke depan kan. Di tengah, sementara Bruno bisa digeser ke kanan. Itu komposisi yang menurut gua memungkinkan untuk bisa dimainin sama United ketika lawan Forest.
bicara urgensi tadi, Yes, kalau menurut gua sebetulnya ini justru nggak se-urgent ketika mereka dilatih sama si Ole. Oke. Kalau dilatih Ole dari permainan MU, menurut gua nggak jelas ya dari sisi permainan Iya, ya, ya, nggak ada identitasnya. dibawa Ole identitasnya nggak ada, sehingga trofi itu menjadi Nggak, satu-satunya. menurut beberapa fans diehard MU, wah Ole keren banget loh. Luar biasa sebagai legend bisa Sebagai memegangin legend. MU. Nggak punya identitas, tapi buat ukuran Ole lumayan lah coach. Lumayan hancur. Ada di peringkat 2 tuh lumayan loh menurut gue untuk kapasitas pelatih yang nggak punya CV Iya, ya. sekali, Karena kalau sekali doang dalam berapa tahun tuh peringkat iya dua. iya kan, karena Van Hal aja nggak bisa ada di situ kan. Iya, Mourinho doang yang bisa peringkat 2 ya. Ya kalau bicara ke final, mereka di final Liga Eropa kalah sama Villarreal. Lalu berapa kali semifinal, Cup kan mereka semifinal terus tuh Iya, berapa kali itu di era Ole. Sehingga urgensi lagi kata gue yang pakai untuk mendapatkan trofi itu jauh lebih di era Ole untuk menjadi pembuktian buat dia. Karena dari sisi permainan, dari sisi progres, gue nggak ngeliat itu. Iya. Sementara Ten Hag punya progres. Ten Hag punya progres, permainannya jauh lebih menarik. Orang nggak bisa ngenebak dari sisi mana mereka akan nyerang, dari mana gol itu akan datang. Lo nggak bisa melihat tim ini sebagai tim yang baku gitu. Timnya ini bagus banget dari sisi permainan, begitu banyak alternatif yang ditawarkan oleh Ten Hag. Sehingga trofi menurut gue itu cuma bonus gitu loh. Dia nggak perlu pembuktian untuk mendapatkan trofi sebagai apa yang sudah dia lakukan hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi menurut gua kalaupun dia nggak menang di sini, cuman ya lagi-lagi trofi tentu dari sisi mental bisa menunjukin teman-teman, Moral ya. winning mentality kita punya nih, Iya. kita bisa mendapatkan trofi lagi. Sehingga kalau di era Ole lebih urgent untuk mendapatkan trofi, tapi kalau di era Ten Hag menurut gua ini menjadi bonus ketika dia sudah membuktikan begitu besar peran yang dia berikan ke United. But they still got dibanding- nothing gitu loh. Iya, Dan ujung-ujungnya kan Ya, but they apalagi untuk progressing tim- very well gitu. Iya, iya, itu setuju. itu semua orang bisa lihat gue rasa dan memang tinggal tunggu waktu untuk dapatkan trofi, bahkan trofi EPL UCL pun tidak menutup kemungkinan bisa dimenangkan oleh MU ke depannya. Tapi you have to start with something kan. Iya, iya. Dan Ya, apalagi mumpung lu, lo ada lu, di lu sini, udah masuk di final. lawannya juga Kemungkinan di bawah. besar final. Jangan Jangan jumawa meremehkan dulu Nottingham Forest ya. fans Udah MU. belanja 20-an pemain soalnya kan. Iya, kemungkinan Kayak apa besar ya? akan masuk final dan pada saat di final ya gue unggulkan MU dari segala segi. Nah ini kalau ngelihat bagaimana dalam konvers ada juga pertanyaan soal Anthony kan yang katanya banjir kritikan si Ten Hag ini pasang badan karena ketika Anthony ada di atas lapangan dia memberikan kontribusi yang cukup baik, tapi gua melihat dengan ekspektasi 100 juta kontribusi cukup baik, membantu pertahanan, men-spread back lawan itu not good enough untuk pemain 100 juta. Orang harapannya dia assist, dia gol, dia ngelewatin pemain dan ngasih ruang ke pemain lain. So far kemarin 2 pertandingan atau 3 pertandingan bahkan nggak kelihatan. Menurut lo apa yang kurang dari Anthony sekarang dengan 100 jutanya itu? Kalau gue sih nggak ngelihat risk yang berani diambil ya. Iya, Maksudnya itu ya. ketika Bahkan Garnacho berani mengambil iya, itu ya. nah kita jauh lihat. banget dibandingkan Garnacho kan. Garnacho walaupun berapa kali hilang bola, tapi at least dia berani gitu untuk Dan ada juga yang tembus berapa kali masuk. juga. Iya, berapa kali tembus. Kemarin juga dia ngumpan juga kan jadi gol. Itu keberanian itu yang menurut gua Anthony itu belum berani melakukan. Lebih sering berada di sideline di pinggir lapangan, delay bola, muter-muter, balikin lagi. Penetrasi dia ke dalam kotak penalti yang biasanya kita lihat di Ajax itu nggak sama sekali, belum gue lihat ya di musim ini ya. Dia untuk delay bola oke, untuk narik back lawan oke gitu. Cuman kan ya itu balik lagi nggak good enough menurut gue untuk bandrol segitu, untuk ekspektasi publik yang begitu besar ketika dia datang itu sama sekali belum menunjukkan itu. Padahal gue pikir di awal dengan track yang dia berikan di Ajax dia akan memberikan something impact yang Cepet ya? langsung menurut Karena gue Ten Hag tahu juga ya. At least lebih bagus daripada Richarlison. Iya, iya, Di iya. sisi kanan. Ya walaupun sama-sama 0 gol ya sekarang. Nggak, dia udah 1 ya, udah 2 ya. Bahkan Elanga menurut gua lebih berani masuk untuk Iya, untuk berani Enggak take sih. a risk ya. Iya, Enggak, untuk cuman Elanga itu enggak Elanga nggak tahu mau banget. ngapain. pas di paling ujungnya. nggak berani gitu loh untuk Masuk, ya. masuk, untuk umpan ya walaupun ketika diumpan teman lo belum nyampe back gitu, belum nyampe kotak penalti yang kayak gitu-gitu sih. Ya Anthony kan udah 3 gol, 3 pertandingan awal tuh cukup bagus ya. Nyetak gol orang bilangnya udah awal yang bagus, tapi abis itu menurut gua decline dan nggak cuma decline dari sisi gol dan assist ya, tapi dari bagaimana dia terlibat dalam permainan, terutama dalam menyerang. Kalau dalam defense oke lah, dia beda sama Martial atau sama Rashford yang belakangan udah jarang bantu defense, tapi dia bantu defense. Tapi untuk transisinya coach, orang kan pasti pengennya kalau dia jadi orang winger kanan dengan kaki left foot, kalau dia nggak bisa crossing minimal dia banyak cut inside. Kayak Saka kemarin lah, bagaimana pergerakannya yang kayak gitu kan, yang orang harapkan kalau nggak cut inside
berani shooting. Sementara kan Anthony jarang melakukan itu. Gini, orang punya harapan itu kan karena bandrolnya yang Iya, 100 betul. juta, ya kan? Kalau seandainya dia harganya 20-30 juta, itu nggak ada harapan. iya. Padahal itu juga bukan salah dia, satu. Gue juga sepakat, ini kemahalan. Karena gue selalu bilang 50 oke lah. Tapi nggak 100. Tapi it's okay. Jadi beban itu ada di dia. Betul. Tapi gue setuju, ini kalau dibilang nggak seperti Ajax, iya. Karena MU juga nggak main seperti Ajax, oke? Kalau lu suruh dia untuk berani nusuk, mungkin risikonya terlalu besar untuk di counter karena jarak antar pemain beda dengan di Ajax, di MU itu cukup jauh, oke? Dan MU bermain dengan biasanya 1 DM, jadi mungkin risiko itu tidak terlalu diambil oleh Ten Hag. Mungkin Ten Hag sudah bilang sama dia, lu nggak perlu gocek-gocek, nggak perlu masuk, tapi yang penting lu punya kontribusi, lu ikut ke bawah. Tapi sementara Rashford dan Garnacho sering melakukan itu, Coach. Dan Betul. Rashford pun sering kehilangan bola Maka dari itu Sering kehilangan bola, gitu. kita nggak tahu seperti apa Instruksinya. instruksi yang diberikan oleh pelatih. Pelatih biasanya kasih 1-2 pemain yang boleh lebih ke free roll. Kalau dia hilang bola minimal di tengah masih ada yang cover. Kalau ini kan lebih ke sayap. Rashford itu kan lebih masuk ke dalam, ya kan? Tapi gue nggak ngebela Anthony bahwa dia bagus, nggak, sama sekali tidak. Cuman dibilang jelek enggak juga. Tapi gue setuju sama Panji bahwa dia is not worth it harga 100. Ya, itu yang menjadi Intinya di situ. Dia cetak 1 gol atau berapa kali yang gaya ala Arjen Robben dan berhasil. Tapi lebih sering nggak berhasilnya. Dan mungkin this guy needs time lah, ya kan? Beda sama Garnacho. Garnacho dari akademi. Kasarnya begitu kan? iya sih. Tapi itu dibeli dari Akademi Atletico Madrid sih, walaupun Ya baru- oke, kan baru setahun ujungnya mulainya dari akademi. Harganya almost nothing. terakhir. Pressure-nya nggak ada. Masuk nggak ada pressure. Nggak ada pressure. Mau nggak main pun nggak masalah. Gue masih muda, pasti dapat kesempatan. Kalau main 1 kali action udah dipuji-puji, ya kan? Padahal Garnacho pun masih banyak sekali kekurangan. Iya. Terlalu berani, Iya. ngerti ya? Terlalu berani. resiko. Tapi memang pada saat berhasil itu bahaya, bisa create peluang. Ini kan dia harus find the balance karena dia jam terbang masih cetek. Nah, sementara Anthony itu jam terbang yang lebih bagus, mungkin dia lebih mengkalkulasikan karena seringkali dia pegang bola, dia mau lewat nih, di cover 2 orang. That's why dia cut back. Tapi gue setuju apa yang Panji bilang, harusnya dia bisa geser, mengancam, tidak melewatin, masuk ke dalam. Nah, iya, cut Tapi inside. kalau main seperti itu, lu harus punya dukungan kayak Odegaard, Granit Xhaka di tengah atau Partey. Nah, dukungan ini nggak selalu ada di MU. Eriksen kadang-kadang telat ya. Dan kadang-kadang kalau dia sama AWB lebih susah tuh. iya, Kalau sama Dalot biasanya lebih enak dia nyerangnya, tapi ketika sama AWB kelihatan Karena solid. nggak didukung, pada saat satu pemain tidak terlibat dalam serangan, itu sudah hilang satu, sementara lawannya lebih terlibat, ngerti nggak? Iya. Nah, hal-hal kecil kayak begini tuh sering kayak begini. Lu lihat Arsenal sekarang sama Arsenal tanpa Partey itu kan beda banget, ya kan? Jauh. Tiap kali Bukayo Saka masuk ke dalam, selalu ada Partey, selalu ada Odegaard. Iya, nutup. Anthony masuk, ujung-ujungnya dia coba shot on target, ya kan? Karena memang nggak selalu ada temen yang bisa terima bola. Iya. Nah ini kan kembali lagi ke proses, di mana dia harus beradaptasi dengan sistem yang berbeda. Ya itu butuh waktu, sesimpel itu. Nah, nanti lawan Nottingham Forest kesempatan buat dia mungkin ya, karena lawannya Forest pressure-nya nggak seberat kayak kemarin lawan Arsenal dan juga di Liga. Feeling gue dia akan yang main. Membuat dia harusnya bisa bermain Iya. lebih leluasa menghadapi Betul. Forest. Prediksi, PR-nya rotasi sih, Ji. Karena kan Februari ini mereka main 8 kali. banyak sih ya. 8 kali, jadi setiap 4 days rest gitu mereka udah main lagi gitu. Udah nanti ada Barcelona di situ. Ada lagi ketemu siapa ya? Pokoknya beberapa laga-laganya itu cukup padat lah untuk bisa harus dimainin terus-menerus. Iya. Makanya rotasi Penting gua rasa juga ya. itu penting juga buat mereka. Nah, Sangat lawan penting. Forest yang 4 pertandingan belum kalah, walaupun juga ya nggak kalah, tapi juga menangnya cuma 2 kali gitu. Menurut lo akan ada kejutan nggak? Atau menurut lo MU akan menang telak ya di pertemuan pertama di Premier League 3-0 tuh? Menang sih, cuman kayaknya nggak telak sih kalau menurut gue sih. Gimana Coach? Weghorst golin nggak? Waktunya Weghorst buktikan kan, dia mumpung Iya. lawan Nottingham Forest ya. Ini waktunya Weghorst buktikan. Weghorst. Mungkin dia harus lebih sedikit egois ya. Iya, agar dia bisa cetak gol. Karena dia sekarang benar-benar bermain untuk tim,
bekerja keras. Lari-lari mulu ke belakang, jadi telat mulu ya. Sehingga peluangnya nggak dapat. banyak. Mungkin sekarang dia bisa lebih sedikit egois sehingga dia lebih create banyak peluang untuk bisa cetak gol. Tapi ya gue mendadak inget matchnya Soton lawan City di FA Cup. Oh, defense-nya kuat banget tuh. Di mana orang juga pikir Soton akan dilibas. Ya kan? Soton itu rank berapa? 20, 19? 19. Ya, Sudah di mana degradasi lah. yang ada City yang dilibas sama Soton. Di mana menit ke 60-70 Haaland masuk, ke Bernardo Silva, KDB. semua masuk, dilibas juga sama Soton. Nah, jangan sampai ini terjadi. Ya karena Forest juga modelnya gitu juga kan, Iya. bertahan total juga kan. Justru gue bilang jangan terlalu banyak rotasi karena hari Sabtu ini nggak ada liga. Iya, FA. Ada FA. Gue nggak tahu MU ketemu siapa. Lupa gua. Kayaknya juga bukan lawan berat. Tim di luar Liga 1 kan? Iya. Di luar IPL kan? Lupa gua siapa. Nanti kita lihat ya, Ya. kita cek ya. Di luar IPL artinya Reading. Nah, lu ketemu Reading lagi ngerti nggak maksud gue? Iya. Mending sekarang full tim, rotasinya lawan Reading. Iya, dan minimal Ya, kalau kalau menang kalau meyakinkan di sini leg semifinal- keduanya lebih santai Iya, kan pasti. Semifinal biasanya lebih full tim ya. Dia lebih full Iya, tim, kalau betul. semifinal gitu. Nah, Reading Apapun kan ajangnya. Arsenal ketemu apa ya? Gua harap Arsenal kalah. Arsenal Ketemu City dong. City. Ini Gua mau kita harap bahas Arsenal kalah beneran. Asli, gua harap Arsenal turunkan pelapis semua kalah biar nggak fokus ke FA. Karena udah lewat, FA lewat juga lah. Fokus ke itu aja lah. IPL. Gitu ya. Ya langsung kita bahas berarti ini Oke kan. lah, langsung kita pindah ke FA Cup karena tadi Coach juga udah mention ada yang akan jadi laga pemanasan sebelum ketemu di IPL. City berhadapan dengan Arsenal nanti di putaran keempat ya ini. Iya, iya. Nah, coach lo ngeliat tadi kan berharap Arsenal kalah, tapi Iya. ngelihat sekarang ada di ya gue nggak ngerti ya karena sekarang match fitness juga cukup penting dan Iya. ya kan Sangat penting. menjaga match fitness itu cukup penting. Sekarang Betul. melihat dia akan rotasi nggak menurut lo? Setengah dari skuadnya Ya, atau semoga. dengan kedalamannya yang sekarang Enggak. dia juga nggak bisa rotasi juga. Sebenarnya kalau dia tidak rotasi nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini kan artinya seminggu sekali main. Iya, iya, iya. Iya kan? Betul, normal. Jadi kalau dirotasi oke masih paham. Tapi I mean jangan terlalu lebay lah nguber FA Cup ini, ngerti nggak lo? Iya, iya. Karena kan IPL kan nanti di Premier jauh League- lebih penting. di Premier League juga akan ketemu dalam waktu dekat ya. Februari, Iya, 16 Februari, Februari. Iya, Iya. mending Februari sama mending lu April. PHP City nih gue kasih lo, menang aja. Lo biar lu happy nanti di liga lu bantai. Itu yang lebih penting soalnya kan. Ya. Iya kan? Showdown. Iya. Mending gua harap sih minimal setengahnya dirotasi lah. Ya at least pemain kayak Fabio apa itu dari Portugal. Fabio Vieira. Iya, Vieira. Vieira itu dimainin. Lokonga dimainin. Iya, pasti itu si Emil Smith Rowe yang jarang main, at least dimainin. Ya minimal 4-5 pemain. Trossard lah pasti main Iya, ya. Trossard dimainin dari awal. Nketiah kayaknya nggak tergantikan. Setengahnya lah. Nketiah nggak tergantikan katanya. Nah ini kalau ngeliat bagaimana City yang kemarin sok ngerotasi di Carabao Cup, apakah dia akan kembali melakukan kesalahan yang sama di ajang FA Cup ini, Mas Aryo? Atau dia akan bermain full tim menghadapi Arsenal? Kayaknya ini agak tricky sih menurut gue ya. Laga ini agak tricky. Pertemuan pertama mereka di musim ini karena pertemuan mereka yang seharusnya di bulan bulan apa ya yang Ratu Elizabeth meninggal kan. Oh, iya, Akhirnya iya. mereka diundur laganya September. menjadi 16 Februari. Lalu mereka ketemu lagi di April. Selisih 5 poin kalau mereka kalah di 2 pertandingan ini otomatis hilang kan. Otomatis City yang ada di atas kalau selisihnya terjaga seperti ini. Jadi ada pesan yang mau dikirim ketika mereka nunjukin menang di sini, peluang mereka untuk bisa menang lagi juga ada di liga. Memberikan teror psikologis buat Iya, Arsenal ya? Iya, psikologik itu laganya itu menjadi lebih ke situ gitu. Ketika mereka sama sekali belum pernah ketemu, nunjukin bahwa lu bagus lagi ada di atas. Cuma kalau ketemu gua tetap aja lu nggak bisa menang. Bisa aja City memberikan pesan itu gitu kepada Arsenal. Tapi kalau menang lawan City just 3 point. Iya, iya. iya. Nggak, tapi memberikan teror- maksudnya ada- kan pesaing terdekat mereka kan City ya. Maksudnya orang masih tetap setinggi ini Arsenal, orang masih melihat City yang bakal juara at the end. Masih banyak yang Oh iya. Gue pun masih sekarang masih melihat iya, itu sih. masih berpikiran Karena seperti mengejar, itu. dalam posisi dikejar tuh biasanya secara psikologis lebih nggak enak kan biasanya. Iya, dan City berapa kali bisa ngejar, Iya, Liverpool berapa kali Liverpool mereka udah pernah dikejar juga. kejar. Jadi lu belum bisa mencoret City kan dari persaingan. Sementara kalau ketemu di sini
psychologically kalau mereka kalah, apakah nanti pas ketemu lagi bisa berpengaruh? Iya. Bisa juga, itu kan menjadi seperti itu. Makanya laga ini menjadi penting untuk dibenangi oleh salah satu dari mereka. Menurut gue tuh penting. Ya pasti ada salah satu yang menang, yo. Iya, maksudnya bukan berarti akan dilepas gitu. Gue rasa Arsenal juga nggak akan Lepas juga. enggak, tapi rotasi. Rotasi ya. Iya, tapi ujung-ujungnya kan kalau si Arteta ngerotasi di babak kedua dimasukin lagi yang pemain-pemain intinya kan. Ya, Dia berapa kali? nggak ada masalah. Kalau City juga 20 sih, gitu Iya, lah. City Selalu juga kan kan. Arsenal berapa kali di Kalau Liga 20 Eropa. menit main sih nggak ada masalah, gue bilang. Cuman yang dari awal ini kalau bisa cadangan aja setengahnya lah, minimal Startnya. setengahnya itu harus cadangan. Dia sebagai starting line up. Nah ini di tengah-tengah bursa transfer Arsenal datengin satu pemain si Jacob Kiwior nih dari Spezia, bisa back kanan, bisa back tengah. Se-urgent apa sih emang dia butuh back di saat ini karena kayaknya lebih butuh Dia bisa gelandang dan striker DM sih. juga. Iya, oh iya. Oh bisa DM Nah, juga, iya. bukannya back kanan, back tengah. Enggak, DM juga. Jadi yang dibutuhkan lebih ke DM. Pelapisnya Partey, Partey. Saka. Karena ada Iya. Lokonga. Belum Apa? ada. Loko nggak? Ada Lokonga. Ada El Neni. Ada El Neni. Oh iya, ada ini juga. Iya. Kan berarti nggak urgent dong kalau buat jadi DM. Iya. Atau back kanan. Cuman belum Karena kan sepercaya. sekarang kayaknya Ben White. Si Arteta mungkin belum sepercaya itu kalau nanti Partey cedera gitu. Oh, oke. Kan yang jadi pertanyaan juga, jawaban sudah terjawab ketika Gabjes nggak main. Iya, Ternyata Nketiah bisa, Nketiah luar biasa bisa gantiin peran dia Luar dengan biasa ya ganteng. gol-golnya lah. Dari sisi keterlibatannya mungkin nggak sama, cuman gol-golnya luar biasa. Sementara kan orang belum bisa ngejawab ketika yang nggak bisa, yang cedera tuh Partey gitu, yang nggak bisa main itu Partey. Itu akan membuat pincang banget Arsenal dan kelihatan dalam beberapa pertandingan nggak ada Partey itu jauh banget permainannya. Mungkin Dan El Neni sama Lokonga, terutama Lokonga lebih sering diberi kesempatan. Iya. nggak bisa jawab gitu kan. Nothing. Iya, makanya apakah Arteta juga sekhawatir itu ketika nanti cedera sehingga datangin dia. Soalnya kalau di komposisi back menurut gua udah cukup solid ya. Iya. Lini pertahanan mereka udah cukup solid. Saliba bagus, Ben White bisa main juga di posisi itu. Ada Gabriel. Tomiyasu juga bisa main di berbagai Back tengah posisi. juga bisa ya. Banyak banget gitu pilihan yang untuk mereka bisa tampil bagus dan tampil solid dan nggak kebobolan. Zinchenko juga masih ada di situ. Cukup banyak gitu pilihan untuk posisi back. Sehingga gue bilang nggak terlalu urgent untuk mainin untuk nambah Kiwior tapi di posisi back. Mungkin ke gelandang bertahan itu yang lebih krusial menurut gue. Yang menarik ini orang banyak bertanya-tanya soal peran seorang Zinchenko kan. Kemarin di offside 2 ya, banyak yang bilang dibahas dong lebih lanjut tentang offside 2 nih kita bahas di sini karena Zinchenko ini kita tahu di City pun sebenarnya punya peran yang cukup besar kontribusinya tapi nggak terlalu mendapatkan spotlight yang cukup karena dibandingkan pemain lainnya dia kayak kalah pamor. Tapi kelihatan banget di Arsenal dia punya peran yang sangat matang, peran yang sangat penting, jenius. Man of the match Ya kan? kemarin kalau gue bilang. Ini apa sih karena apakah dia punya kelebihan posisi aslinya kan gelandang kan dia di convert menjadi back kiri jadi dia punya kelebihan itu ya coach untuk bisa jadi back bisa jadi gelandang Visinya Dia bagus punya ya. visi, dia punya speed, dan dia bisa singkirkan egonya demi tim. Jadi semua celah yang ditinggalkan oleh temennya Diisi, dia betul. tutup semua. Iya. Maka dari itu Arsenal kena counter nggak ada masalah, masih ada 1-2 orang yang bisa nahan. Dan itu nggak kelihatan karena yang dilihat man of the match kemarin siapa? Nketiah. Karena dia cetak 2 gol walaupun 90 menit nggak kelihatan. Sementara Zinchenko kelihatan selama 90 menit. Selama dia di lapangan. Perannya begitu penting. Dia tahu kapan dia masuk ke dalam, dia tahu kapan dia harus overlapping walaupun jarang, tapi lebih memperkuat Tengah. Thomas Partey pada saat Granit Xhaka yang ngebantuin Odegaard. Iya, benar. Itu orang tidak lihat. Iya. Ngerti nggak? Nah, disitulah pentingnya seorang Zinchenko. Gue masih inget berapa tahun lalu, 2 tahun lalu, gue kritik abisan yang namanya Tierney. Oh, iya. Tierney ini kayak apa namanya, kayak kuda dengan kacamata kuda cuma bisa weng, depan belakang. Gue bilang nggak ada Tierney kemajuan. jelek. Gue dikritik sama. Sekarang Zinchenko masuk, oh ya ternyata coach bener ya. Tierney cuma bisa textbook doang. Iya. Sekarang kelihatan bahwa Zinchenko ini timing itu penting bukannya dalam sepak bola, dalam kehidupan juga Iya, penting. betul. Timing. Dan dia menguasai semuanya. Walaupun kadang salah passing juga, kadang salah ambil keputusan. Tapi bisa dibilang 90% dia punya kontribusi besar sekali. Dan itu nggak dilihat orang karena dia nggak kasih assist, karena dia nggak cetak gol.
tapi interceptnya, tacklingnya, Nutup nutupnya. ruangnya yang utama sih. Pada saat dapat counter, dia nutup, dia kan mendelay. Iya. Mendelay itu menang 3-4 detik. Penting 3-4 banget, detik berharga itu banget itu. 4 pemain bisa kembali lagi untuk nutup. Betul. Ngerti nggak? Nah, hal kayak gini nggak dilihat sama penonton. Iya. Nah, ini yang lu harus nonton, bahwa sepak bola itu 11 orang yang main, bukan hanya yang cetak gol. Ini mungkin dulu- salah satu transfer terjenius Arteta ya. Iya, Transfer betul. Arteta ya. Iya, orang, Betul. orang kan juga bilang kalau misalnya nanti si City kalah sama Arsenal, ya blundernya ini ngelepas Zinchenko gitu. Maksudnya lu memberikan Zinchenko ke Arsenal itu pentingnya gue rasa Gabriel Jesus kalah gitu. Sementara City kayaknya sekarang belum dapat nih bek sama kiri Zinchenko. yang benar-benar pakem ya, Cancelo Ya, dipaksa di sana gitu. bolak-balik lah dia rotasi terus kan di posisi back itu. Dan Oke. dulu-dulunya mungkin yang banyak ngelakuin peran dia tuh Saka kan. Ya. Iya. Geser selalu Iya. yang geser Jadi ke back kiri, kiri. dari tengah Iya. dia selalu nutup. Iya. Sampai Granit Xhaka coba jadi bek kiri juga Iya. kadang-kadang. Sementara ketika Saka lo dikasih role lebih advance ke depan, Iya. lebih banyak bantu Odegaard di depan, Zinchenko ini yang bisa nemenin Partey di tengah itu yang area coveragenya itu loh yang nggak Gila kebayar sih dia menurut gua. Semuanya bisa dia tutup. Pinternya, Iya. smartness-nya itu. Smart, Itu nggak banyak pemain pengambilan kayak dia. keputusannya, kapan lo nembak, kapan lo ngumpan, kapan lo harus balikin ke belakang, lo nunggu teman lo balik, itunya yang Dan dia sering bantu serang juga kan. Iya, Dari area kiri kan Sering sering overlap, penetrasi, sering tarik lawan juga, kasih end passing. kayak Jordi Alba gitu kadang-kadang dia bisa ngambil dari sisi kiri. Ya bedanya dia emang lebih sering banyak masuk ke tengah banget kan. Kalau Alba kan Iya. emang lebih banyak di sideline sih. Iya, iya. Ini orang yang memang punya, ini mungkin bedanya kalau ketika dia punya posisi aslinya gelandang, gue pikir dia emang ya oke lah sebagai gelandang dia punya bantu visi untuk serangan, tapi ternyata defense-nya nggak jelek-jelek amat, bahkan Lumayan bagus, tuh. iya. Kemampuan defense-nya cukup ngotot, cukup tahu timing yang tepat untuk menempatkan posisi ketika transisi bertahan. Kita pindah nih dari Arsenal, ini mungkin pantas buat Todd Boehly ya, belanja sesuai kebutuhan bukan kemampuan. Kalian nggak tahu. Ini karena Arsenal cuma beli berapa pemain aja kelihatan puzzle-nya udah nutup. Sementara Chelsea begitu banyak beli pemain yang menurut gua nggak ada fungsinya, walaupun ada Dan masih banyak diincar. Iya, dan masih banyak yang diincar, dan gua nggak tahu lagi siapa yang diincar. Tapi kita nggak akan ngomong banyak soal Chelsea karena kita ngomongin mantan pelatih Chelsea yang baru aja dipecat. Frank Lampard ini, bahkan Frank Lampard gosipnya udah akan ngelatih tim lain lagi nih, katanya either itu West Ham yang katanya Moyes lagi mau dipecat juga, atau menurut lo Lampard masih punya masa depan ngelatih nggak sih buat di Premier League? Karena udah 3 tim, udah 2 tim ya, berarti dia latih Chelsea sama si ini kan, sama Everton udah gagal Dua-dua dipecat ya. Ya ini kembali lagi bahwa pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat ya. Tapi lu dulu cukup optimis loh coach awal-awal dia ngelatih Chelsea ya. Gue kasih dia kesempatan Iya kan, dan main- awal-awal cukup bagus. Gaya bermainnya cukup Ya, bagus ya. abis itu somehow dia ngedrop gimana nggak tahu. Padahal pelatih yang mantan pemain hebat itu selalu berpikir bahwa ya lu harus bisa begini. Padahal dia nggak sadar pemain yang dia pegang sekarang IQ-nya jauh di bawah pada saat dia sebagai pemain. Iya. Dan ini kejadian dengan berapa pemain hebat. Frank de Boer contoh. Iya. Sebagai pemain kurang hebat apa? Ya kan? Lampard, Gerrard, Terry. Karena mereka nggak sadar bahwa pemain yang mereka asuh ini IQ-nya drop semua. Kualitasnya di bawah mereka sendiri. Dan disitulah feeling gue salah satu faktor kenapa mereka gagal jadi pelatih hebat. Nah ini kalau lihat bagaimana statistiknya sama Everton, padahal sebenarnya Everton pun bukan tim yang nggak ngasih pemain ya, belanjanya cukup banyak, dan Lampard kayaknya udah dikasih cukup banyak pemain. Menurut lo apa yang nggak works mas? Karena dari dibanding era Ancelotti, era siapa yang dan Ferguson itu, terus eranya sebelumnya lagi, Koeman pun Rafa Benitez. ini yang paling parah menurut gua dari sisi permainan, dari sisi chemistry, dari sisi hasil. Menurut lo apa yang kurang? Iya, kalau mantan pemain itu kan yang punya atau betul-betul bisa dilihat dari pemain lain adalah lo ketika jadi pemain tuh lo luar biasa gitu kan. Iya. Lo di-idolize sama pemain-pemain lo. Dan itu hanya akan last berapa bulan itu doang. Ketika lo datang, dia kan ketika ke Chelsea di awal bagus. Ketika di Everton di awal juga sempat bagus. Iya. Sampai efek itu hilang, nah kelihatan baru quality lo sebagai pelatih itu seperti apa. Gimana lo bisa manfaatin materi yang ada. Gimana lo bisa
ngerotate pemain-pemain lo yang nggak perform untuk bisa jadi perform. Nah, Lampard gue lihat nggak bisa di level itu ya. Bentar, ini yang bikin judul siapa nih? Lu Ya, menghina ya da- pasti siapa Abra. lagi? lu menghina pedagang lemper, oke? Pedagang lemper itu reputasinya tinggi bagus. Coba lu kebayang lu nggak bisa makan lemper. Nah, Enak Lemper aja juga lu banyak yang bandingin. mahal. Emang Kenapa? lemper di pasar doang kan lemper juga banyak Exactly. yang mahal. Mahal di iya. Exactly, Merek. jangan lu remehkan pedagang lemper. Lu kebayang nggak satu Indonesia nggak makan lemper satu hari aja? Apa yang terjadi? oh, ini maksudnya Enak mau- aja bandingin pedagang lemper. Ini maksudnya mau ini ya, plesetan lemper ya maksudnya ya. Ya nggak lucu, Bro. Tapi kira-kira masih punya masa depan nggak dia di Kalau Premier League. timnya bukan Premier League mungkin masih bisa ya. Ya kayak waktu dia Derby. Di derby itu atau kan kayak Gerrard dulu itu minggir bagus. ke Kayak dia Scotland ya. di championship lah. Iya, kalau kayak gitu dengan tekanan yang nggak terlalu besar, dengan kalau ini kan kita ngeliat Everton banyak pemain yang sebetulnya levelnya championship ya, Iya, iya. level pemainnya gitu. Iya. Dan lu nggak bisa dengan gampang menukar mereka ketika gaji mereka udah cukup gede, ini gede, tapi kualitas lo di kualitas champion, lo mau buang kemana pemain-pemain ini untuk diganti pemain lain? Itu kan yang jadi masalah juga, yang orang media sana tuh menyoroti manajemen pembelian pemainnya tuh seperti Itu udah 5, 6, 7 tahun terakhir. waktu mereka beli gila-gilaan itu, kan amburadul. sempat I mean, Gila itu. lu kalau beli Iwobi 40 juta, otak lu itu udah di pantat. Fungsinya bukan untuk dipakai. Udah Banyak serius. banget. Iya, banyak banget yang Gue bilang Iwobi kalau gratis, gue akan bungkus, gue pitain, gue anterin ke Everton. Ini 40 juta dibeli. Gue sambil, hah? Dapat 40 Trossard. juta? dapat Trossard 2 itu. Iya. 40 juta untuk Iwobi. Dan kan terbukti sekarang. Iya, Iwobi gitu. Walaupun sekali-sekali main bagus. dia doang yang paling. Lu gak bayar 40 juta untuk Iwobi, ngerti gak lo? Iya, berarti emang dari sisi 5 juta aja udah Arsenal beruntung gitu. dari sisi itunya transfernya udah nggak punya policy nggak punya Nggak rencana yang jelas. matang ya. Iya. ya yang bagus dulu juga nggak perform kan, kayak Calvert-Lewin, Iya. Demarai Gray kan juga sebetulnya oke kualitasnya oke gitu. Untuk klub Poles dipegang sama pelatih yang bener, mereka akan Calon pengganti siapa sih sekarang? Excel. Belum ada ini ya, katanya si antara gosipnya Bielsa. Bielsa sama si siapa dulu bekas pelatih Burnley? Sean Dice. Sean Dyche itu ya. Enggak, gue mending Bielsa. At least timnya Bielsa itu selalu main terbuka. Nah, itu tapi seru ini- kalau di ini- Tapi Bielsa. nggak bego Tapi juga. ini kan jadi pembicaraan hangat juga di sana. Kalau lo masukin Bielsa sekarang, tim ini pasti degradasi. Karena Iya, itu dia main betul. terbuka, main Iya, open, bener. mereka akan ke counter, akan Iya. kebobolan banyak gol. Kalau Bielsa masuk sekarang, bukan pelatihan tepat. Iya. Lebih cocok ke Sean Dice karena dia lebih bisa untuk Kalau nggak itu gimana Mas yang bekas asistennya kemana siapa yang caretaker yang si Ferguson Duncan itu? Ferguson. Kan tuh dipegang dia waktu jadi caretaker cukup Iya, oke kan, cukup mainnya oke. defense, Iya, antara pragmatis. Duncan Ferguson, Sean Dice, Iya, Big mainnya- Sam, ya pelatih-pelatih Iya, seperti itu iya, yang Big bisa Sam nyelamatin udah dari jelas. degradasi, yang biasa untuk nyelamatin dari Ya, degradasi. Sean Dyche sama Big Sam harus dicoret. Mereka dulu waktunya pensiun. Tapi biasanya nyelamatin Iya. degradasi Cuman ya, karena mainnya sampai pragmatis akhir banget. musim doang gitu. Nanti musim depan lo masukin Bielsa, boleh gitu. Tapi kalau sekarang Bielsa, tim pemain dengan materi seperti ini hancur. Iya. Lu nggak bisa gitu. Nggak seru buat tim-tim lain. At least Ya, nyerang-nyerang tapi biasanya kan terus. mantan pemain itu akan bisa lebih kerasa atmosfernya ketika dia datang menjadi pelatih ya memang tim yang pernah dibela. Ini kan Everton memang nggak punya ikatan emosional Ya, sama sekali enggak, kan. emang oleh di MU. Iya, tapi minimal coach ada di peringkat 2 nggak udah degradasi kan. Kan Ya. belanjanya sama-sama banyak. Ya habis itu Kayak dipecat Gerrard. juga Iya, kan. maksud gue tapi Gerrard, nggak Aston Villa gitu kan. Ya iya kan maksud gue nggak ada Berat, ikatan lebih emosionalnya berat gitu. ketika dia gagal langsung cepet dihakiminya lebih cepat iya. dibanding Justru yang gue bilang legend. jangan ambil mantan pemain karena ekspektasi selalu tinggi. Ya tapi kan Kalau- Arteta sama kalau- Pep Guardiola pada akhirnya bisa sukses juga kan. Bangga juga Iya. kan punya Arteta kan lu sekarang. Enggak juga, belum Walaupun terbukti. Zidane juga. Ini IPL, penuh Oh, iya. dengan kejutan, belum terbukti. Iya. Ini IPL. Kalau gue Ya. bangga punya Pioli. Ya, Pioli. Oke lah, Nes. tutup Oke, lah. kita tutup lah. Terima kasih banyak Jebretim. Terima kasih juga untuk Sari Mande dan juga Aoi Nano Cluster Water. Kita nggak pernah kelaparan dan kehausan pokoknya ya. Terima kasih Jebretim. See you. Shoo. Oh, bukan.